guys, kembali lagi ke channel kecil aku, Zack Craft. Setelah sekian lama saya tidak mengupload video, kali ini saya menyempatkan untuk membuat video petualangan survival Minecraft di Android kentang. Pada perjalanan ini saya akan menelusuri biome jungle menggunakan shader tipis-tipis. Ya, tentunya tidak mudah. Nah, tanpa perlu berlama-lama, mari kita ke overworld-nya. Jangan lupa menekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya saya lebih semangat membuat konten ke depannya. A few moments later. Aku mengawali hariku dengan melihat sekitar. Aku lanjutkan dengan menebang pohon, lalu membuatnya menjadi crafting table. Tak berselang lama, aku pun langsung disambar zombie hijau sialan. Karena belum memiliki alat perang yang mencukupi, aku pun memilih Suren saja. Mencari tempat yang aman. Dia terlihat sedang menikmati matahari pagi. Aku membiarkannya saja. Aku melanjutkan membuat tools-toolsku, pickaxe kayu tentunya. Lalu, aku pun mengupgrade toolsku menjadi batu. Tapi, tiba-tiba ada makhluk hijau menyeramkan yang mengajak bermain. Karena aku panik, aku pun hampir mati di sini. Ternyata, banyak sekali monster-monster pengangguran di sekitar. Aku pun lebih memilih pergi ke tempat yang aman dari monster-monster keji itu. Sampai di sini, aku belum memiliki sedikit pun makanan untuk memulihkan nyawaku. Aku berusaha mencari makanan, menaiki sedikit perbukitan ini. Dan akhirnya aku menemukan sedikit camilan untuk dikonsumsi. Aku ambil beberapa semangka ini untuk persediaan makananku pada sementara ini. Setelah selesai, hari pun semakin sore. Dan aku pun belum memiliki beberapa wall untuk dijadikan tempat tidur. Jadi aku berusaha mencarinya sebelum malam datang. Singkat cerita, setelah jauh perjalananku mencari domba untuk kubuat kasur, sampai sekarang pun belum nampak makhluk itu. Dan di sini aku bertemu makhluk pink imut. Ya, demi masa depannya, aku lakukan yang terbaik untuknya. Aku lanjutkan perjalananku. Aku perlahan-lahan menuruni bukit dan melihat sedikit labu. Tapi kurasa labu tidaklah penting untuk di permulaan survival ini. Dan aku melihat ada banyak sekali semangka yang berceceran di tanah. Karena aku sudah punya banyak stok semangka, kali ini saya tidak akan mengambil semuanya. Aku ambil beberapa saja. Aku lanjut jalan ke depan. Terdapat batu tetes dari dalam gua. Mungkin di bawah sini terdapat gua yang besar. Tapi untuk sekarang saya belum ingin mining ke bawah. Dan benar saja, ada lubang gua besar di sini. Lubang ini sangat dalam, sudah dilengkapi akses jalan turun alami juga. Karena belum punya shield dan armor. Mungkin kita akan menjelajahinya di lain waktu. Di saat aku membuat jalan kembali ke atas, aku sedikit kesulitan kontrol. Dan aku langsung ditampol sama yang punya lautan. Aku pun hanya berani mundur, karena sangat sulit jika harus berperang di medan air. Di sini saya mencoba menyerang, tapi entah mengapa, pedang saya tidak sampai mengenainya. Lumayan sedikit sulit kontrol di HP Sultan ini. Setelah sampai di atas, aku pun mencoba menelusuri hutan ini lebih dalam dan berharap menemukan jungle temple. Hari pun sudah mulai gelap dan aku pun belum menemukan domba satu ekor pun. Jadi, malam ini tidak ada pilihan lain selain ngendok di bunker bawah tanah. Suara monster sudah terdengar di mana-mana. Aku panik karena penglihatan sudah sangat gelap. Di sini aku sempat melihat seekor domba. Sempat aku pukul satu kali, tetapi karena terlalu panik, aku pun merelakan domba itu pergi. Dan langsung menggali ke dalam-dalam tanah. Setelah merasa aman di dalam tanah, aku pun lupa kalau belum punya kayu. Makanan pun hanya beberapa saja. Dan aku baru sadar kalau dari tadi aku belum mempunyai beberapa tools batu. Ya, jadi aku akan gabut satu malam ini. Di pagi hari, akhirnya aku keluar dari dalam bumi. Namun, baru berapa langkah keluar, aku pun ditantang Baiwan sama si atlet panah kurang gizi. Aku pun memberanikan diri untuk melawannya. Memakai taktik perang seperti yang diajarkan oleh nenek moyang dahulu. Dan aku pun dengan sangat mudah membuatnya mampus. Di sini juga,
aku sempat mendapat tawaran buy one oleh si gembel. Tetapi aku menolaknya begitu saja. Karena aku lebih fokus mencari spot gacor untuk membangun peradaban masa depanku. Sampai di sini, aku masih belum menemukan spot gacor yang aku inginkan itu. Berjalan sedikit ke depan, aku melihat adanya telaga kecil. Aku suka tempat seperti ini. Tetapi aku lebih suka base yang bersebelahan dengan aliran sungai. Aku lupakan hal itu dan melanjutkan perjalanan ke masa depan. Di tempat ini aku banyak sekali berjumpa dengan hewan-hewan yang survival juga. Aku langsung menyapanya. Di sini aku terheran-heran dari mana datangnya lava itu. Aku berharap ada ruin portal di sana. Aku coba dekati dan tidak ada apapun di atas sana. Aku sangat kecewa sekali. Di sini aku sempat berjumpa dengan kucing. Aku pun berhenti sejenak dan berniat memberi kucing itu makanan. Setelah ku dekati, entah mengapa dia langsung lari menjauhiku. Padahal aku hanya memberinya beberapa makanan dan tidak ada niat untuk meracuninya. Kucing sialan. Dan di sini juga aku bertemu dengan makhluk halus. Aku ingin memberinya makanan juga. Tapi entah mengapa malah aku yang memakannya. Aku lanjut perjalanan. Aku tak sengaja melihat sebatang bambu. Dan aku baru teringat kalau panda makan bambu bukan semangka. Aku menebangnya dan langsung memberikan kepadanya. Dan benar saja dia langsung duduk manis sambil mengunyah bambu sampai mual. Aku lanjut perjalanan. Dan di sini aku mulai menebang beberapa kayu. Karena sebelumnya aku sama sekali tidak punya kayu. Sedangkan kayu adalah item penting di Minecraft Survival. Setelah selesai menebang beberapa kayu, kini aku bisa membuat kasur dari domba yang aku bunuh tadi. Dengan begini, aku bisa tidur nyenyak tanpa menggali-gali ke dalam tanah lagi. Singkat cerita, di sini aku terpapar zat radioaktif karena oknum tak bertanggung jawab. Aku pun berusaha lari sekencang-kencangnya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan hari pun sudah sore. Dan sampai sini aku belum menemukan base yang cocok untukku. Aku taruh tempat tidurku dan tidur melewati malam ini. Di pagi harinya, aku bangun tidur dengan keadaan sekarat. Aku langsung bergegas memasak daging-dagingku yang kuperoleh di dalam hutan tadi. Dan tak lupa memantau predator yang ada di sana. Karena bahaya jadinya jika tiba-tiba meledak di sini. Dan benar saja, dia menyempatkan dirinya untuk mampir. Jadi aku langsung ajak keliling halaman. Dan dia pun masih terus ikut. Aku ajak keliling terus sampai mampus. Dan akhirnya dia tumbang juga. Aku memakan daging yang sudah matang dan melihat-lihat sekitar tempat mana yang bagus untuk base. Aku berjalan ke tepian sungai. Dan inilah tempat yang kuinginkan. Tanpa berlama-lama, aku langsung bergegas ke sana. Tempat ini sangat cocok karena tempatnya yang strategis. Dataran yang rata, tidak terlalu tinggi dari air, dan tentunya dialiri langsung oleh aliran sungai. Dan singkat cerita, aku sudah memindahkan kasur dan peralatanku sementara di sini. Dan mungkin untuk membangun tempat yang indah ini, aku akan membangun di episode kedua. Aku akan membuat tempat tinggalku, farm, ternak, dan masih banyak lagi. Jadi nantikan video selanjutnya tetap di channel ini. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa.